Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya jika suami pamit dinas ke luar negeri, tapi GPS yang diam-diam kita pasang di kopernya malah berhenti di rumah sahabat kita sendiri? Hari ini, Momo akan membawakan kisah spesial yang pastinya bikin gregetan, emosi, tapi juga satisfying banget. Kita akan melihat bagaimana seorang istri yang cerdas melakukan serangan balik tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Siap-siap tisu dan camilannya, karena kisahnya bakal panas. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini, dan subscribe sekarang juga agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan seperti biasa, Momo pengen sapa-sapa kalian dulu nih. Coba absen di kolom komentar di bawah, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Momo tunggu ya. Oke, kalau sudah, tarik napas dalam-dalam, mari kita masuk ke kisah Renita dan Wildan berikut ini. Suara detak jam dinding yang berirama konstan, seolah menjadi satu-satunya teman Renita malam itu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Namun sosok Wildan, suaminya, belum juga menampakkan batang hidungnya. Di atas meja makan, hidangan capcay kuah kesukaan Wildan sudah mulai dingin, uap panasnya telah lama menghilang. Renita menghela napas panjang, mencoba menepis rasa gelisah yang merayap di hatinya. Biasanya, Wildan selalu memberi kabar jika akan terlambat. Namun hari ini, pesan singkat Renita sejak sore tadi hanya berakhir dengan 2 centang abu-abu. Terdengar suara mobil berhenti di halaman depan. Wajah Renita seketika cerah. Ia bergegas menuju pintu utama, merapikan sedikit rambutnya yang tergerai, ingin menyambut suaminya dengan penampilan terbaik. Pintu terbuka. Wildan masuk dengan napas sedikit terengah, dasinya sudah longgar, dan jasnya tersampir asal di lengan. Wajahnya menyiratkan kepanikan, namun ada sesuatu yang lain di matanya, sesuatu yang sulit dibaca oleh Renita. "Mas, kok baru pulang? Aku khawatir banget loh," sapa Renita lembut sambil mengambil alih tas kerja suaminya. Wildan tidak langsung menjawab. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa ruang tamu, memijat pelipisnya seolah sedang menanggung beban dunia. "Maaf ya, Bu. Kantor lagi kacau balau hari ini. Benar-benar gila." Renita duduk di sampingnya, menyodorkan segelas air putih yang memang sudah disiapkannya di meja tamu. "Minum dulu, Mas. Tenangin diri kamu. Ada masalah apa di kantor?" Wildan meneguk air itu dengan cepat, lalu menatap Renita lekat-lekat. Ia memegang kedua tangan istrinya. "Bu, maafin Mas ya. Mas harus pergi besok pagi." Renita tertegun, alisnya bertaut. "Pergi? Maksud kamu dinas luar kota lagi? Kok mendadak banget sih, Mas? Biasanya kan ada pemberitahuan minimal seminggu sebelumnya." "Ini urgent, Bu. Mendesak banget," potong Wildan cepat, nadanya terdengar sedikit meninggi karena gugup, namun ia segera merendahkannya lagi. "Klien dari Singapura minta meeting darurat dan peninjauan proyek di sana. Bos nggak bisa berangkat karena sakit, jadi Mas yang ditunjuk. Mas nggak bisa nolak, ini menyangkut promosi jabatan Mas tahun depan." "Singapura?" ulang Renita pelan. Ada rasa janggal yang menyelinap di benak Renita. Ia ingat betul, setiap kali Wildan ditugaskan dinas luar kota, apalagi ke luar negeri, suaminya itu pasti akan mengeluh panjang lebar. Wildan adalah tipe orang rumahan yang paling malas jika harus mengurus paspor, packing, dan beradaptasi dengan hotel asing. Dulu, saat ditugaskan ke Malaysia saja, Wildan menggerutu selama 3 hari berturut-turut. Tapi kali ini, Renita menatap mata suaminya. Meski mulut Wildan mengucapkan kata-kata keluhan tentang betapa lelahnya ia harus terbang besok pagi, mata itu tidak bisa berbohong. Ada binar aneh di sana. Ada setitik antusiasme yang berusaha keras disembunyikan di balik wajah lelah yang dibuat-buat itu. "Berapa lama, Mas?" tanya Renita, berusaha menyembunyikan kecurigaannya. "Seminggu, Bu. Paling cepat 5 hari kalau urusannya lancar," jawab Wildan. Kini ia sudah bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar tidur. "Mas harus packing sekarang. Pesawatnya besok jam 10 pagi." Renita mengikuti langkah suaminya menuju kamar. Ia melihat Wildan membuka lemari dengan gerakan cepat, mengeluarkan koper biru tua favoritnya. Koper itu adalah hadiah ulang tahun dari Renita 2 tahun lalu. "Biar ibu bantu siapin bajunya ya, Mas,"
tawar Renita sambil membuka laci pakaian dalam. Nggak usah. Nggak usah, Bu. Tolak Wildan sedikit terlalu keras, membuat gerakan tangan Renita terhenti di udara. Menyadari reaksinya yang berlebihan, Wildan buru-buru tersenyum kaku. Maksud Mas, Ibu istirahat saja. Pasti capek kan nungguin Mas pulang. Biar Mas siapin sendiri, Mas tahu kok mana baju yang mau dibawa untuk meeting resmi. Renita mundur selangkah, mengangguk perlahan. Ya sudah kalau Mas maunya begitu. Ibu hangatin makan malam dulu ya. Iya, Bu. Makasih ya, kamu memang istri terbaik, ujar Wildan, lalu mengecup kening Renita sekilas sebelum kembali sibuk dengan tumpukan bajunya. Renita berjalan keluar kamar, namun langkahnya tidak menuju dapur. Ia berhenti di balik tembok pembatas ruang tengah, mengintip sedikit ke arah pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Hatinya berdesir tidak enak. Insting seorang istri kadang bekerja lebih cepat daripada logika. Sikap Wildan malam ini terlalu ganjil. Terlalu bersemangat untuk seseorang yang mengaku terpaksa pergi. Dan penolakannya saat Renita ingin membantu packing tadi, itu bukan kebiasaan Wildan. Biasanya, Wildan paling manja. Selalu minta disiapkan segala sesuatunya mulai dari kaos kaki sampai perlengkapan mandi. Renita memutuskan untuk kembali ke kamar dengan membawa nampan berisi teh hangat, beralasan ingin menemani suaminya berkemas. Ia melangkah pelan, sengaja tidak menimbulkan suara langkah kaki. Saat ia sampai di ambang pintu kamar, pemandangan di depannya membuat darahnya berdesir hebat. Wildan tidak sedang memasukkan baju ke koper. Ia sedang berdiri membelakangi pintu, menghadap ke arah cermin rias. Di tangannya ada ponsel. Jari jemarinya menari lincah di atas layar, mengetik pesan dengan cepat. Dan yang membuat dada Renita sesak, adalah pantulan wajah suaminya di cermin itu. Wildan tersenyum. Bukan senyum lelah, bukan senyum sopan pada klien. Itu adalah senyum merekah, senyum penuh bunga-bunga, senyum seorang pria yang sedang jatuh cinta. Sesekali ia menggigit bibir bawahnya menahan tawa kecil saat membaca balasan di layar ponselnya. Mas? Panggil Renita, suaranya sedikit bergetar. Wildan tersentak kaget. Ponsel di tangannya nyaris terlepas. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat, terlalu cepat untuk orang yang tidak menyembunyikan apa-apa, ia menekan tombol kunci layar dan memasukkan ponsel itu ke saku celananya. Wajahnya yang tadi berseri-seri seketika berubah tegang dan pucat. Bu. Kaget Mas. Kok nggak ada suaranya kalau jalan? Wildan tertawa sumbang, matanya bergerak gelisah menghindari tatapan Renita. Ibu bawain teh hangat, kata Renita datar, meletakkan nampan di atas meja rias. Matanya melirik saku celana Wildan yang terlihat menonjol. Lagi chat sama siapa? Mas? Kok kayaknya seru banget sampai senyum-senyum sendiri? Wildan berdehem, merapikan kerah kemejanya yang sebenarnya sudah rapi. Oh, itu biasa, teman-teman kantor. Grup WhatsApp divisi. Mereka lagi ngeledekin Mas yang harus berangkat dadakan ini. Katanya Mas jadi tumbal proyek. Ya Mas ketawa saja bacanya. Renita mengangguk pelan, meski hatinya berteriak tidak percaya. Sejak kapan lelucon tentang jadi tumbal proyek membuat Wildan tersenyum semanis itu? Biasanya dia akan memaki-maki jika dijadikan tumbal pekerjaan. Oh, begitu, jawab Renita singkat. Ia mengambil sehelai kemeja kerja Wildan dari atas kasur, melipatnya dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam koper biru itu. Mas mandi gih. Biar segar. Setelah itu makan malam. Iya, Bu. Mas mandi dulu ya. Wildan menyambar handuk dan bergegas masuk ke kamar mandi dalam. Terdengar suara kunci pintu kamar mandi diputar. Renita berdiri diam di tengah kamar. Tatapannya tertuju pada pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Suara air keran dinyalakan, cukup keras, seolah sengaja untuk meredam suara lain dari dalam sana. Renita mendekat perlahan ke pintu kamar mandi, menempelkan telinganya di daun pintu. Di sela-sela gemericik air, ia mendengar suara Wildan. Bukan sedang bernyanyi seperti kebiasaannya, tapi suara gumaman pelan, seperti sedang melakukan voice note atau menelepon seseorang dengan suara berbisik. Renita tidak bisa mendengar jelas apa yang diucapkan, tapi nada bicaranya terdengar lembut dan membujuk. Malam itu, saat Wildan akhirnya tertidur pula setelah makan malam, atau mungkin pura-pura tidur,
Renita berbaring di sampingnya dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar. Punggung Wildan membelakanginya. Jarak di antara mereka di atas kasur itu hanya beberapa sentimeter. Namun Renita merasa suaminya sudah berada ribuan kilometer jauhnya. Singapura? Bisik Renita dalam hati. Firasatnya mengatakan, suaminya tidak akan pergi ke negara patung singa itu. Ada sesuatu yang busuk yang sedang disembunyikan Wildan di balik koper biru, yang kini berdiri tegak di sudut kamar. Dan Renita berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari tahu kebenarannya, sepahit apapun itu. Pagi itu, sinar matahari menerobos celah gorden kamar yang sedikit terbuka, jatuh tepat di wajah Wildan yang masih terlelap. Renita sudah bangun sejak 1 jam lalu. Matanya sembab karena kurang tidur, namun otaknya bekerja sangat jernih, setajam silet. Ia memandang wajah suaminya itu, wajah yang dulu selalu membuatnya merasa aman, kini justru menyimpan teka-teki yang menyesakkan dada. Renita beranjak pelan dari tempat tidur, melangkah menuju kursi di sudut kamar tempat Wildan meletakkan jas kerjanya semalam dengan sembarangan. Niat awalnya hanya ingin merapikan dan menyiapkan pakaian ganti Wildan, sebuah rutinitas pengabdian seorang istri. Namun, rasa curiga yang bercokol sejak semalam menggerakkan tangannya untuk melakukan hal lain. Dengan jantung berdegup kencang, Renita meraba saku bagian dalam jas tersebut. Kosong. Ia beralih ke saku celana bahan yang tergeletak di lantai. Tangannya menyentuh secari kertas yang sudah agak lecek. Ia menariknya keluar. Itu struk belanja. Mata Renita membelalak saat membaca rincian yang tertera di sana. Struk dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota, tertanggal kemarin siang, saat Wildan bilang sedang rapat maraton dengan tim audit. Liontin emas putih inisial R, Rp8.500.000. Dada Renita terasa dihantam palu godam. Inisial R? Apakah itu untuknya? Renita? Tapi hari ini bukan ulang tahunnya, bukan juga ulang tahun pernikahan mereka. Dan semalam, Wildan tidak memberikan apa-apa. Jika memang itu kejutan, kenapa Wildan tidak memberikannya sebelum berangkat dinas panjang? Atau, apakah R itu untuk orang lain? Nama Risma, sahabat baiknya, melintas sekilat di benaknya. Tapi Renita buru-buru menepisnya. Nggak mungkin Risma, batinnya menyangkal. Mungkin Mas Wildan mau kasih kejutan pas pulang nanti. Meski mencoba berpikir positif, rasa sakit itu tetap menjalar. Ia menyimpan kembali struk itu ke tempat semula, membiarkannya seolah tak tersentuh. Namun, penemuan itu membulatkan tekadnya. Rencana yang sempat ia ragukan semalam, kini harus ia laksanakan. Renita melirik jam dinding. Pukul 5.30 pagi. Wildan masih mendengkur halus. Ia tahu kebiasaan suaminya, sekali tidur susah dibangunkan. Renita berjingkat menuju laci meja riasnya, mengambil sebuah benda kecil berbentuk bulat pipih berwarna putih. Itu adalah smart tag atau pelacak GPS yang ia beli 2 bulan lalu untuk gantungan kunci mobilnya yang sering terselip, namun belum sempat ia pakai. Ia beralih ke koper biru Wildan yang berdiri tegak di dekat lemari. Dengan gerakan cekatan namun hati-hati, Renita membuka resleting koper itu. Isinya sudah rapi dengan tumpukan kemeja dan celana yang Wildan masukkan sendiri semalam. Renita meraba bagian dasar koper, mencari celah di lapisan kain furing bagian dalam. Tidak ada celah. Ia harus membuatnya. Renita mengambil gunting kecil dari kotak jahitnya. Shred. Suara sobekan kain terdengar sangat nyaring di telinga Renita, membuatnya menahan napas dan menoleh cepat ke arah kasur. Wildan bergerak sedikit, menggumam pelan, lalu kembali tenang. Renita menghela napas lega. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan benda bulat pelacak itu ke dalam sobekan kain, memastikannya tersembunyi jauh di antara kerangka koper dan lapisan busa. Tidak akan ada yang bisa menemukannya kecuali membongkar koper itu. Setelah yakin posisinya aman, Renita mengambil jarum dan benang berwarna biru dongker, warna yang sama persis dengan kain koper. Keahlian menjahit yang diajarkan ibunya dulu kini berguna untuk misi rahasia ini. Renita menjahit robekan itu dengan rapi, nyaris tak berbekas. Dalam waktu 10 menit, koper itu kembali terlihat sempurna. Tidak ada yang akan menyangka ada mata-mata digital yang tertanam di dalamnya. Euk! Terdengar suara lenguhan panjang dari arah kasur. Renita melompat berdiri, menutup koper dengan cepat, dan pura-pura sibuk mengelap debu di atas lemari.
Sudah bangun, Mas? Sapa Renita dengan nada senormal mungkin, menyembunyikan gunting di balik punggungnya. Wildan mengucek matanya, duduk di tepi ranjang sambil menguap lebar. Jam berapa, Bu? Mas kesiangan enggak? Masih jam 6 kurang kok. Masih sempat mandi air hangat dan sarapan. Ibu masakin nasi goreng spesial buat bekal tenaga Mas di jalan, ujar Renita sambil tersenyum. Senyum yang terasa perih di sudut bibirnya. 1 jam kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil. Renita yang menyetir, sementara Wildan duduk di sampingnya, sibuk dengan ponselnya lagi. Aroma parfum Wildan pagi ini terasa sangat menyengat. Jauh lebih wangi dari biasanya. Itu adalah parfum mahal yang hanya dipakai Wildan ke acara kondangan, bukan parfum harian untuk ke kantor atau perjalanan dinas. Wangi banget, Mas. Tumben pakai parfum yang itu? Tanya Renita sambil tetap fokus menyetir membelah kemacetan pagi Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta. Wildan tampak sedikit gugup. Iya, Bu. Kan mau ketemu klien internasional. Penampilan dan wangi itu nomor 1. Biar representatif. Oh. Renita hanya mengangguk. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Wildan tampak gelisah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai mobil, matanya terus melirik jam di dashboard mobil, seolah takut terlambat sedetik saja. Padahal waktu masih sangat longgar. Mas kayaknya nggak sabar banget mau sampai sana, sindir Renita halus. Bukan gitu, Bu. Mas cuma takut macet di tol bandara. Tahu sendiri kan kalau pagi begini suka stuck. Elak Wildan tanpa menoleh pada istrinya. Akhirnya mobil mereka memasuki area keberangkatan Terminal 3. Renita meminggirkan mobil di area drop-off. Mas, Ibu parkir dulu ya. Ibu antar sampai pintu check-in di dalam. Sekalian mau mampir beli kopi, kata Renita sambil bersiap mematikan mesin. Jangan, Bu. Sergah Wildan cepat, tangannya menahan kunci mobil. Maksud Mas, nggak usah repot-repot. Di sini dilarang parkir lama, nanti diderek petugas lo. Lagian Ibu juga pasti capek kalau harus jalan jauh ke dalam. Nggak apa-apa kok, Mas. Kan Ibu mau lihat Mas check-in, desak Renita, sengaja ingin melihat reaksi suaminya. Wajah Wildan menegang. Nggak usah, sayang. Serius. Mas buru-buru nih, tim yang lain katanya sudah nunggu di dalam. Nggak enak kalau Mas telat gabung sama mereka cuma gara-gara nungguin Ibu parkir. Ibu langsung pulang saja ya. Istirahat di rumah. Renita menatap mata suaminya dalam-dalam. Ada ketakutan di sana. Ketakutan kalau kebohongannya terungkap di menit-menit terakhir. Ya sudah kalau Mas maunya begitu, kata Renita akhirnya, mengalah. Wildan bernapas lega. Ia segera membuka pintu mobil, menurunkan koper birunya dari bagasi dengan gerakan cepat. Renita turun hanya untuk berdiri di samping mobil. Wildan memeluk Renita sekilas, pelukan yang terasa hampa dan formalitas belaka. Mas pergi dulu ya, Bu. Doain lancar. Nanti Mas kabarin kalau sudah sampai hotel. Hati-hati, Mas. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat dan jangan nakal. Bisik Renita, menekankan 2 kata terakhir. Wildan tertawa canggung. Ibu bisa saja. Ya enggak lah. Mas kerja cari uang buat masa depan kita. Tanpa menunggu lebih lama, Wildan menarik koper birunya dan berjalan cepat memasuki gedung terminal, tanpa menoleh lagi ke belakang. Seolah ia ingin segera lepas dari pandangan istrinya. Renita berdiri mematung di samping mobil, menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik rumunan calon penumpang. Angin bandara yang kencang menerbangkan ujung kerudungnya. Senyum palsu di wajah Renita perlahan luntur, berganti menjadi tatapan dingin yang menusuk. Ia merogoh saku gamisnya, mengeluarkan ponsel, dan membuka aplikasi pelacak yang sudah terkoneksi dengan benda kecil di dalam koper Wildan tadi. Di layar ponselnya, sebuah titik merah mulai berkedip aktif. Lokasi, Terminal 3 keberangkatan. Pergilah, Mas, gumam Renita lirih, matanya berkaca-kaca namun penuh dendam. Nikmati sandiwara ini selagi bisa. Karena aku akan menonton setiap langkahmu dari sini. Renita masuk kembali ke dalam mobil, namun ia tidak langsung melajukan kendaraannya pulang. Ia memundurkan kursi kemudi, menunggu. Firasatnya mengatakan, pertunjukan
yang sebenarnya baru akan dimulai 1 jam lagi. Renita memacu mobilnya membelah jalan tol bandara yang mulai padat. Pikirannya berkecamuk, beradu dengan logika yang berusaha ia bangun. Seharusnya, saat ini Wildan sudah berada di ruang tunggu, atau mungkin sudah duduk di dalam pesawat menunggu lepas landas. Jika benar ia pergi ke Singapura, sinyal GPS itu akan hilang begitu pesawat mengudara. Sesampainya di rumah, suasana sepi menyambutnya. Bayi Darmi sedang belanja ke pasar, membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Renita tidak mengganti pakaiannya. Ia langsung duduk di sofa ruang tengah, meletakkan ponselnya di atas meja marmer, dan menatap layar itu lekat-lekat. 1 jam telah berlalu sejak ia meninggalkan Wildan di drop-off Terminal 3. Kalau dia jujur, sinyalnya harusnya sudah mati sekarang. Gumam Renita, jarinya mengetuk-ngetuk pinggiran meja dengan gelisah. Renita membuka aplikasi pelacak. Jantungnya berdegup kencang saat melihat titik merah itu masih menyala terang. Sinyal aktif. Baterai 98%. Renita mengerutkan kening. Titik merah itu tidak berada di atas Laut Jawa atau di area bandara. Titik itu bergerak. Bergerak cepat, tapi bukan kecepatan pesawat. Itu kecepatan mobil di jalan tol. Dan arahnya bukan menjauh dari Jakarta. Titik merah itu bergerak menyusuri tol dalam kota, lalu berbelok masuk ke arah tol Jagorawi. Darah Renita berdesir hebat. Seluruh tubuhnya menegang. Dia balik lagi? Kenapa? Berbagai skenario berputar di kepalanya. Mungkin meetingnya batal? Mungkin paspornya tertinggal? Tapi jika itu alasannya, Wildan pasti sudah meneleponnya sejak tadi minta dijemput atau minta tolong diantarkan barang yang tertinggal. Ponsel Renita sunyi senyap. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Mata Renita tak lepas sedetik pun dari pergerakan titik merah itu. Mobil yang membawa koper Wildan keluar di pintu tol Cibubur. Jantung Renita rasanya mau copot. Ia kenal betul daerah itu. Sangat kenal. Nggak mungkin. Bisiknya dengan suara tercekat. Titik itu terus melaju, melewati jalan raya utama yang macet, lalu berbelok masuk ke sebuah jalan yang lebih kecil namun asri. Renita memperbesar tampilan peta di layarnya, zoom in. Ia hafal setiap tikungan di jalan digital itu. Titik itu melewati deretan ruko, melewati minimarket di ujung jalan, dan akhirnya masuk ke sebuah gerbang perumahan elit, Grand Wisata Residence. Napas Renita mulai sesak. Air matanya menggenang tanpa ia sadari. Ia tahu siapa yang tinggal di perumahan itu. Ia sering ke sana. Ia sering membawakan puding buah, atau sekadar mampir mengobrol di sana. Itu tempat tinggal Risma. Sahabatnya sejak kuliah. Sahabat yang sudah ia anggap seperti saudara kandung sendiri. Apalagi sejak suami Risma meninggal dunia 2 tahun lalu karena kecelakaan. Renita adalah orang yang paling depan menghibur Risma. Bahkan sering menyuruh Wildan membantu Risma mengurus berkas-berkas asuransi agar sahabatnya itu tidak kebingungan. Tolong jangan berhenti di sana. Tolong lewat saja. Doa Renita dalam hati, sebuah harapan bodoh yang ia rapalkan meski logikanya sudah berteriak kencang. Tapi takdir berkata lain. Titik merah itu berbelok ke blok C pelan-pelan menyusuri jalan komplek, lalu berhenti total. Diam. Tak bergerak lagi. Renita menekan titik itu untuk melihat detail alamatnya. Jalan Cendana nomor 8. Ponsel di tangan Renita terlepas, jatuh berdebum ke karpet tebal di bawah meja. Dunia Renita seakan runtuh seketika. Tubuhnya lemas, bersandar pada punggung sofa dengan pandangan kosong. Itu benar-benar rumah Risma. Jadi, Singapura, itu adalah Risma? Dinas luar negeri, itu hanya jarak tempuh 1 jam dari rumah mereka? Renita tertawa pelan. Tawa yang terdengar mengerikan di ruangan yang sunyi itu. Tawa yang bercampur dengan isak tangis yang tertahan. Ia merasa sangat bodoh. Betapa naifnya dia selama ini. Liontin inisial, R, di saku celana Wildan, tentu saja itu Risma. Bukan Renita. Ingatannya melayang pada kejadian bulan lalu. Saat itu ada acara syukuran di rumah Risma. Wildan begitu rajin membantu mengangkat kursi dan memasang tenda, sementara Renita sibuk di dapur membantu memasak. Saat itu Renita berpikir Wildan hanya bersikap baik pada sahabat istrinya yang sedang janda. Renita bahkan sempat memuji suaminya, "Makasih ya Mas, sudah bantuin Risma."
Kasihan dia nggak ada laki-laki di rumah. Kasihan? Renita mengulang kata itu dengan nada jijik. Ternyata di balik kata, kasihan, itu, ada niat busuk yang tersembunyi rapi. Renita memungut kembali ponselnya. Tangannya gemetar hebat, namun amarah mulai membakar rasa sedihnya. Ia membuka galeri foto, mencari foto kebersamaannya dengan Risma. Foto mereka berdua yang sedang tertawa lebar sambil memegang gelas jus. Wajah Risma di foto itu terlihat begitu polos dan bersahabat. Tega kamu, Ris, desis Renita. Aku yang hapus air matamu waktu suamimu meninggal. Aku yang pinjamkan bahu waktu kamu kesepian. Dan ini balasanmu. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Wildan. Renita menahan napas, membuka pesan itu. Sebuah foto pemandangan sayap pesawat di balik jendela, dengan latar langit biru awan putih. Caption, Alhamdulillah, sudah di pesawat, Bu. Sebentar lagi take off. Doakan Mas ya. Sinyal mau dimatiin dulu. Love you. Renita menatap foto itu dengan tatapan nanar. Ia tahu itu foto lama. Foto itu diambil saat mereka liburan ke Bali tahun lalu. Ia ingat betul karena ada goresan kecil di kaca jendela pesawat yang sempat ia komentari waktu itu. Wildan berbohong dengan sangat rapi. Ia bahkan sudah menyiapkan stok foto untuk memuluskan sandiwaranya. Renita tidak membalas. Ia membiarkan pesan itu. Ia beralih kembali ke aplikasi pelacak. Titik itu masih diam di rumah Risma. 1 jam kemudian, titik itu masih di sana. 2 jam kemudian, masih di sana. Hingga sore menjelang, koper biru itu tidak bergerak 1 inci pun dari rumah sahabatnya. Renita bangkit dari sofa. Ia berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahnya yang sembab dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu terlihat rapuh, matanya merah, hidungnya bengkak. Enggak, ucap Renita pada bayangannya sendiri. Ia menggeleng tegas. Kamu nggak boleh hancur cuma karena laki-laki pengkhianat dan teman bermuka dua. Jangan menangis lagi, Renita. Air matamu terlalu mahal untuk mereka. Ia mengeringkan wajahnya dengan handuk kasar. Sorot matanya berubah. Tidak ada lagi Renita yang lembut dan penurut. Yang ada kini adalah Renita yang terluka, dan wanita yang terluka adalah makhluk paling berbahaya di dunia. Renita keluar dari kamar mandi, mengambil buku catatan kecil dan pena. Ia mulai menulis poin-poin rencana. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu terlalu mudah. Itu tidak akan menyakitkan bagi mereka. Wildan dan Risma harus merasakan sakit yang perlahan tapi mematikan, seperti racun yang menyebar diam-diam dalam darah. Nikmati waktu kalian. Gumam Renita sambil menatap layar ponselnya sekali lagi, melihat titik merah yang diam di Jalan Cendana nomor 8. Anggap saja ini perpisahan termewah sebelum aku ambil semuanya kembali. Malam itu, Renita tidur sendirian di ranjang king size mereka yang terasa sangat luas. Namun anehnya, ia tidur nyenyak. Bukan karena tenang, tapi karena lelah menyusun strategi perang untuk esok hari. Perang yang tidak akan menggunakan senjata api, tapi akan menghancurkan hidup 2 orang pengkhianat itu sampai ke akar-akarnya. Malam semakin larut, menyelimuti rumah besar itu dengan keheningan yang mencekam. Renita duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak, ponsel tergenggam erat di tangannya. Ia sudah mandi dan mengenakan piyama sutra favorit Wildan, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap kali suaminya dinas luar kota, agar saat video call nanti ia tetap terlihat cantik di mata suaminya. Bedanya, malam ini tidak ada rasa rindu yang membuncah di dada, hanya ada kawah kemarahan yang siap meledak namun ditahan sekuat tenaga. Pukul 8 malam lewat 10 menit. Ponselnya bergetar panjang. Nama kontak, suamiku dunia akhirat, muncul di layar dengan foto profil mereka berdua yang sedang tersenyum bahagia. Renita menatap layar itu dengan senyum miring, sebuah ironi yang begitu pahit. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahnya di depan cermin sebentar, memastikan tidak ada jejak amarah atau kesedihan di sana. Ia harus menjadi aktris terbaik malam ini. Renita menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, sayang. Sudah sampai? Sapa Renita dengan nada ceria yang dibuat-buat, suaranya terdengar renyah dan penuh perhatian. Wajah Wildan muncul di layar. Rambutnya basah dan tersisir rapi ke belakang,
wajahnya segar, dan ia mengenakan kaos oblong putih polos. Namun, latar belakangnya aneh. Hanya tembok putih kosong tanpa ada ornamen apapun, tanpa kepala ranjang hotel, tanpa lukisan, bahkan tanpa jendela. Sudut pengambilan gambarnya pun sangat sempit, seolah Wildan sengaja memojokkan diri agar tidak ada bagian ruangan lain yang terlihat. "Waalaikumsalam, Bu." "Alhamdulillah, Mas baru saja masuk kamar hotel," jawab Wildan sambil menyeka lehernya dengan handuk kecil. "Duh, Singapura malam ini gerah banget ya, padahal AC sudah dinyalakan pol. Perjalanan dari bandara ke hotel juga macet parah, bikin pinggang Mas mau patah rasanya." Renita menahan keinginan untuk muntah mendengar bualan itu. Ia tahu persis di mana Wildan berada. Jarak tempuh dari tol Cibubur ke rumah Risma tidak sampai membuat pinggang patah. Dan gerah? Tentu saja gerah jika habis melakukan aktivitas lain, bukan karena cuaca. "Kasihan suamiku." Renita memajukan wajahnya ke kamera, memasang tampang iba. "Hotelnya bagus nggak, Mas? Kok kayaknya sempit banget angle-nya? Coba dong ibu mau lihat pemandangan kamarnya, siapa tahu nanti kita bisa liburan ke sana berdua." Wildan tampak gelagapan. Bola matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan. Jangan, Bu. Kamarnya berantakan banget. Mas baru bongkar koper, baju di mana-mana. Malu dilihatnya. Lagian ini hotel tua, Bu. Kantor lagi penghematan anggaran, jadi dapatnya hotel bintang 3 yang biasa banget. Nggak ada view bagus. Renita mengangguk-angguk, pura-pura percaya. "Ya sudah kalau gitu. Yang penting Mas istirahatnya nyaman. Sudah makan malam belum?" "Sudah tadi di jalan, makan nasi Hainan. Enak banget." Bohong Wildan lagi. Padahal Renita yakin, saat ini di meja makan Risma pasti tersaji masakan rumahan. Risma jago masak sop buntut, makanan kesukaan Wildan. Tiba-tiba, di tengah obrolan mereka, terdengar suara denting jam yang sangat khas. Teng, teng, teng. Suara itu berat, bergema, dan berirama lambat. Itu bukan suara jam dinding digital hotel modern. Itu suara lonceng dari jam lemari antik berbahan kayu jati. Jantung Renita berdegup kencang. Ia kenal suara itu. Sangat kenal. Itu adalah suara jam warisan kakek Risma yang berdiri megah di ruang tamu rumah sahabatnya itu. Renita sering menginap di sana dulu, dan suara jam itu selalu terdengar setiap jam berganjil. Wajah Wildan memucat seketika. Ia berusaha menutupi kepanikannya dengan batuk-batuk kecil, mencoba menyamarkan suara lonceng di latar belakang. "Suara apa itu, Mas? Kok kayak suara jam antik?" tanya Renita dengan nada polos. Namun matanya menatap tajam ke pupil mata suaminya lewat layar ponsel. Wildan tertawa sumbang, tawanya terdengar kering. "Oh, itu iya, Bu. Di lobi hotel di bawah ada jam antik gede banget. Suaranya kencang sampai kedengaran ke lantai atas. Maklum, bangunan tua, peredam suaranya jelek." "Oh, kirain Mas lagi di rumah seseorang," pancing Renita pelan. "Maksud Ibu, rumah siapa?" Nada bicara Wildan mendadak defensif dan meninggi. "Ya siapa tahu Mas mampir ke rumah teman lama yang tinggal di Singapura gitu," elak Renita santai, lalu tersenyum manis untuk meredakan ketegangan Wildan. Wildan menghela napas lega, bahunya yang tadi tegang kini turun sedikit. "Nggak lah, Bu. Mas di sini kerja, bukan reuni. Nggak kenal siapa-siapa juga di sini." Renita diam sejenak, membiarkan keheningan mengisi percakapan mereka selama beberapa detik. Ia sedang menyiapkan jarum terakhir untuk menusuk rasa nyaman suaminya malam ini. "Oh iya, Mas." Ibu tiba-tiba kepikiran Risma, ucap Renita tiba-tiba. Ekspresi Wildan kembali kaku. "Risma? Kenapa tiba-tiba bahas Risma?" "Iya, tadi ibu lihat status Wanya kayaknya dia lagi sedih, sendirian. Kasihan ya dia, sudah 2 tahun jadi janda, pasti kesepian banget di rumah segede itu," ujar Renita sambil memperhatikan setiap kedutan di wajah suaminya. "Mas ingat kan, Risma suka banget sama coklat Singapura yang ada gambar singanya itu? Nanti kalau Mas sempat, beliin ya buat dia. Biar ibu yang kasih nanti pas Mas pulang." Hitung-hitung menghibur sahabat ibu. Renita melihatnya. Ia melihat dengan jelas mata Wildan melirik ke arah samping kamera,
bukan ke layar, seolah sedang menatap seseorang yang duduk tak jauh di depannya. Ada senyum tipis yang tertahan di bibir Wildan, dan ada anggukan kepala yang sangat samar, seolah meminta persetujuan orang tersebut. Boleh, Bu. Ide bagus. Nanti Mas carikan kalau sempat ke duty free, jawab Wildan, suaranya terdengar lebih lembut, ada nada sayang yang terselip, tapi Renita tahu nada itu bukan ditujukan untuknya, melainkan untuk wanita yang sedang duduk di depan Wildan saat ini, wanita yang namanya baru saja disebut. Makasih ya, Mas. Mas memang suami yang paling perhatian, sama istri perhatian, sama sahabat istri juga perhatian. Sindir Renita halus, namun Wildan yang sedang dimabuk asmara tidak menangkap sarkasme itu. Ya sudah, Bu. Mas mau lanjut kerja sedikit lagi, ada laporan yang harus dibaca. Ibu tidur ya, jangan begadang. Jaga kesehatan di rumah. Wildan buru-buru ingin mengakhiri panggilan. Mungkin, si tuan rumah, sudah tidak sabar menunggu giliran bermanja. Iya, Mas juga. Love you, ucap Renita datar. Love you too, Bu. Sambungan terputus. Layar kembali gelap. Renita meletakkan ponselnya di kasur. Ia tidak menangis kali ini. Hatinya sudah membeku. Suara jam antik tadi adalah konfirmasi final yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Ia membayangkan di seberang sana, di rumah Jalan Cendana nomor 8 itu, Wildan dan Risma mungkin sedang tertawa bersama menertawakan kebodohannya. Mereka mungkin berpikir Renita adalah istri naif yang mudah dibohongi dengan latar tembok putih dan alasan sinyal jelek. Tertawalah sepuasnya malam ini, bisik Renita pada keheningan kamar. Karena besok, aku tidak akan hanya diam menonton. Renita mematikan lampu kamar utama. Gelap gulita. Namun di dalam kepalanya, rencana demi rencana mulai menyala terang. Investigasi senyap akan dimulai besok pagi. Ia butuh bukti yang lebih konkret dari sekadar GPS dan suara jam. Ia butuh angka, ia butuh kertas, dan ia butuh fakta hukum yang akan membuat Wildan tidak bisa berkutik sedikitpun saat hari penghakiman tiba. Pagi itu, Renita tidak lagi mengenakan daster rumahan seperti biasanya. Ia berdiri di depan cermin mengenakan blazer biru tua dan celana bahan yang pas di tubuh. Pakaian kerjanya dulu sebelum ia memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu demi Wildan. Wajahnya dipulas make-up tipis namun tegas, menyamarkan lingkaran hitam di bawah matanya. Aura kelembutan yang biasa memancar darinya kini berganti dengan ketegasan yang dingin. Bei Darmi yang sedang menyapu ruang tengah menatap majikannya dengan heran. Ibu mau pergi? Tumben rapi sekali pagi-pagi, Bu. Renita mengangguk sambil memasukkan dompet dan map berisi dokumen penting ke dalam tas tangannya. Iya, Bei. Saya ada urusan penting seharian ini. Mungkin sampai sore. Ia berjalan mendekat pada asisten rumah tangga yang sudah mengabdi 5 tahun itu. Renita memegang bahu Bei Darmi pelan. Bei, tolong dengarkan saya baik-baik. Selama Bapak tidak ada di rumah, jangan biarkan siapapun masuk, kecuali kurir paket. Dan kalau Bapak menelepon ke telepon rumah tanya saya di mana, bilang saja Ibu sedang ke rumah orang tua Ibu, HP-nya ketinggalan di kamar. Mengerti? Bei Darmi melihat keseriusan di mata majikannya. Tanpa banyak tanya, wanita parubaya itu mengangguk patuh. Mengerti, Bu. Bibik akan jaga rumah. Tujuan pertama Renita adalah bank. Ia duduk di bilik kaca customer service dengan wajah datar, meminta pencetakan rekening koran 3 bulan terakhir dari rekening tabungan bersama yang selama ini dipegang akses utamanya oleh Wildan. Renita memang jarang mengecek rekening itu karena ia percaya sepenuhnya pada suaminya untuk mengelola pos pengeluaran besar, sementara ia hanya mengelola uang belanja bulanan. Lembar demi lembar kertas keluar dari printer dot matrix, suaranya berdecit memecah keheningan. Petugas bank menyerahkan tumpukan kertas itu dalam amplop coklat. Renita tidak menunggu sampai di rumah. Ia duduk di dalam mobilnya yang terparkir di basement bank, lalu merobek amplop itu dengan tidak sabar. Matanya menelusuri deretan angka debit dan kredit dengan teliti. Jari telunjuknya berhenti di satu baris transaksi pada tanggal 5 bulan lalu. Transfer keluar, 50 juta rupiah, keterangan, Risma Catering. Napas Renita tercekat. 50 juta? Wildan bilang bulan lalu bonus tahunannya dipotong perusahaan karena kinerja divisi menurun. Ternyata uang itu lari ke sini. Matanya kembali menelusuri baris berikutnya.
Transfer keluar, 15 juta rupiah, pembayaran RS. Tanggal ini sama persis saat Risma operasi usus buntu. Transfer keluar, 7.500.000 rupiah, pelunasan cicilan motor. Darah Renita mendidih. Ia ingat betul, bulan lalu Wildan menolak membelikan AC baru untuk kamar tamu yang rusak dengan alasan, kita harus hemat, Bu, ekonomi lagi sulit. Tapi ternyata, di belakang punggung Renita, suaminya menjadi mesin ATM berjalan bagi janda itu. Wildan membiayai hidup Risma menggunakan uang tabungan masa depan mereka, uang yang sebagian besar berasal dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Renita yang dulu ia masukkan ke rekening bersama sebagai modal kepercayaan. Hebat kamu, Mas. Uang warisan bapakku kamu pakai untuk menghidupi pelakor, desis Renita. Tangannya meremas kertas rekening koran itu hingga kusut. Namun Renita tahu, kemarahan saja tidak akan menyelamatkan asetnya. Ia menyalakan mesin mobil dan melaju ke tujuan kedua, kantor hukum Hendra Rekan. Pak Hendra adalah pengacara senior sahabat mendiang ayah Renita. Pria parubaya itu menyambut Renita dengan senyum hangat yang langsung berubah menjadi kerutan prihatin saat melihat wajah tegang putri sahabatnya itu. Di ruang kerja yang kedap suara, Renita menumpahkan semuanya. Bukan dengan air mata, tapi dengan data. Ia menunjukkan bukti transfer, ia menceritakan tentang GPS, dan kecurigaannya. Pak Hendra melepas kacamata bacanya, menghela napas panjang. Renita, Om turut prihatin. Tapi Om bangga, kamu tidak gegabah. Langkah kamu datang ke sini sudah tepat. Apa yang harus saya lakukan? Om? Rumah yang kami tempati itu warisan ayah, tapi sertifikatnya ada di brankas di rumah. Mobil Alphard itu beli tunai pakai uang saya, tapi atas nama Wildan karena waktu itu KTP saya hilang. Suara Renita sedikit bergetar. Ketakutan terbesarnya bukan kehilangan suami, tapi kehilangan harga diri dan peninggalan orang tuanya. Pak Hendra membuka laci, mengambil sebuah map. Dengar Om. Secara hukum, rumah warisan adalah harta bawaan, tidak bisa dibagi sebagai harta gono gini, kecuali sudah kamu balik nama menjadi nama Wildan. Belum, Om. Masih atas nama ayah, saya belum sempat urus balik nama ke diri saya sendiri. Bagus. Itu aman. Kuncinya sekarang di sertifikat fisik. Kamu harus amankan sertifikat aslinya hari ini juga. Jangan sampai Wildan memegangnya atau menggadaikannya diam-diam. Untuk mobil dan tabungan bersama, kita harus bergerak cepat sebelum dia sadar kamu sudah tahu. Kamu punya akses m-banking atau token rekening itu? Ada, Om. Saya pegang token cadangan di rumah. Pulang dari sini, segera pindahkan sisa saldo di rekening bersama ke rekening pribadimu yang baru. Kosongkan saja. Jika dia tanya nanti, bilang saja untuk investasi atau deposito. Buat dia tidak curiga sampai kamu siap menendang dia keluar. Dan satu lagi. Pak Hendra menatap tajam. Kumpulkan bukti perzinahan yang lebih visual. Rekening koran membuktikan perselingkuhan finansial, tapi untuk memenangkan gugatan cerai mutlak dan hak asuh atau tuntutan lainnya, kamu butuh bukti fisik keberadaan mereka berdua. Renita mengangguk mantap. Saya mengerti, Om. Siang itu, Renita kembali ke rumah dengan misi pengamanan aset. Ia masuk ke ruang kerja Wildan. Biasanya ia segan masuk ke sana karena Wildan selalu bilang itu, area privasi kerja. Tapi hari ini, tidak ada lagi privasi bagi pengkhianat. Renita membuka brankas kecil di balik lukisan dinding. Ia tahu kodenya, tanggal pernikahan mereka. Betapa ironisnya, Wildan menggunakan tanggal suci itu untuk mengunci harta yang ia grogoti. Klik. Pintu brankas terbuka. Renita mengambil sertifikat hak milik, SHM, rumah, BPKB mobil Alphard, BPKB motorsport Wildan, dan beberapa perhiasan emas batangan simpanan mereka. Ia memasukkan semua dokumen berharga itu ke dalam tas besar. Saat hendak menutup brankas, mata Renita tertumbuk pada sebuah kotak bludru merah kecil di sudut brankas yang paling dalam. Ia membukanya. Isinya sepasang cincin kawin. Tapi bukan cincin kawin Renita dan Wildan. Di bagian dalam cincin itu terukir nama, Wildan Risma, 2024. Tangan Renita gemetar hebat hingga kotak itu terjatuh. 2024? Tahun ini, mereka sudah bertukar cincin? Apakah mereka sudah menikah siri?
Dugaan itu menghantam ulu hati Renita. Pantas saja Wildan begitu loyal mengeluarkan uang. Pantas saja ia berani menginap berhari-hari. Risma bukan sekadar selingkuhan. Bagi Wildan, Risma mungkin sudah dianggap istri kedua yang disembunyikan. Renita memungut cincin itu, menggenggamnya erat hingga telapak tangannya sakit. Rasa sakit itu ia butuhkan untuk menjaga kewarasannya tetap terjaga. Baiklah, Mas. Kalau kamu sudah main sejauh ini, aku pun tidak akan setengah-setengah, gumam Renita. Ia mengosongkan brankas itu sepenuhnya, hanya menyisakan satu lembar kertas di dalamnya. Fotokopi buku nikah Renita dan Wildan yang sudah ia coret silang besar dengan spidol merah. Sore harinya, Renita pergi ke bank lain untuk menyewa Save Deposit Box atas namanya sendiri. Ia mengunci semua masa depan finansialnya di sana, jauh dari jangkauan tangan panjang Wildan. Langkah pertama, keuangan, selesai. Aset, aman. Langkah kedua, bukti visual. Renita mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor rental mobil yang terletak jauh dari area rumahnya. Halo, saya mau sewa mobil Avanza hitam yang kaca filmnya gelap, 80%. Ya, lepas kunci. Untuk 3 hari. Saya ambil nanti malam. Renita menutup telepon. Besok, ia akan menjadi paparazzi bagi kehidupan suaminya sendiri. Ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa bahagia mereka di atas penderitaannya. Dan ia akan merekam setiap detiknya untuk menjadi senjata pemungkas di pengadilan nanti. Matahari mulai meninggi, menyengat aspal jalanan kompleks perumahan Grand Wisata Residence. Di bawah naungan pohon trembesi yang rindang, sekitar 50 meter dari rumah bernomor 8, sebuah mobil Avanza hitam terparkir tenang. Kaca filmnya yang gelap pekat membuat siapapun di luar tidak bisa melihat ke dalam. Namun dari balik kemudi, Renita bisa melihat dunia dengan sangat jelas. Sudah 3 jam Renita duduk di sana. Kakinya mulai terasa kaku, namun matanya tak berkedip sedikitpun mengawasi gerbang rumah bercat krem milik Risma. Di kursi sebelahnya, tergeletak kamera DSLR dengan lensa telefoto yang ia pinjam dari adiknya yang fotografer, beralasan ingin memotret burung di taman kota. Tapi hari ini, objek fotonya bukan burung, melainkan bangkai yang tersimpan rapi. Pukul 9 pagi. Seharusnya, menurut jadwal fiktif yang dikirim Wildan, saat ini dia sedang briefing pagi dengan tim teknis di kantor cabang Singapura. Klik. Suara pintu pagar rumah Risma terdengar dibuka. Tubuh Renita menegang. Ia segera menyambar kameranya, membidikkan lensa ke arah sasaran. Sosok itu muncul. Wildan. Renita menahan napas. Suaminya itu keluar dengan penampilan yang membuat dada Renita sesak oleh amarah. Wildan hanya mengenakan celana pendek kolor bola dan kaos oblong tipis yang sudah belel. Kaos yang dulu Renita belikan di pasar malam dan Wildan bilang, malu dipakai keluar. Tapi sekarang ia memakainya dengan santai di rumah perempuan lain. Di tangannya, Wildan memegang selang air. Ia mulai menyirami tanaman bougainville di pot-pot besar yang berjejer di teras Risma. Renita mendengus sinis sambil menekan tombol record pada kameranya. Luar biasa, Mas. Di rumah sendiri, minta tolong ganti bohlam saja kamu bilang capek kerja. Di sini Camus jadi tukang kebun sukarla. Wildan tampak bersenandung. Sesekali ia menyapa tetangga yang lewat lari pagi dengan anggukan ramah, seolah-olah ia adalah warga resmi di sana. Seolah ia adalah tuan rumah yang sah. Sikap santainya menunjukkan bahwa keberadaannya di sana bukan rahasia bagi lingkungan sekitar. Apakah tetangga Risma mengira mereka suami istri? Atau Wildan diperkenalkan sebagai kerabat? Entahlah, yang jelas Wildan merasa aman. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka lebar. Risma keluar membawa nampan berisi 2 cangkir dan piring kecil berisi gorengan. Risma mengenakan daster batik rumahan dengan rambut dijepit asal-asalan. Penampilan yang sangat domestik, sangat istri. Renita memperbesar zoom lensanya. Kualitas gambar di layar kameranya begitu tajam, hingga ia bisa melihat uap panas mengepul dari cangkir kopi itu. Risma meletakan nampan di mejatera, la luberjalan mangampiri Wildan yang sedang mangulung selon air. Tanpa ragu, Risma memeluk pinggang Wildan dari belakang, menyandarkan dagunya di punggung lebar pria itu. Wildan tidak menolak. Ia justru berbalik, tertawa lebar, lalu mencubit hidung Risma dengan gemas. Klik, klik.
Klik. Renita memotret momen itu berkali-kali. Setiap bunyi shutter kamera terasa seperti sayatan di hatinya, tapi ia terus menekannya. Ia butuh bukti ini. Ia butuh bukti bahwa cinta mereka bukan hilaf satu malam, tapi sebuah kehidupan ganda yang terstruktur. Mereka berdua lalu duduk di kursi teras. Risma mengambil sepotong pisang goreng, meniupnya sebentar, lalu menyuapkannya ke mulut Wildan. Wildan menerima suapan itu dengan lahap, lalu mengusap sudut bibir Risma dengan ibu jarinya. Pemandangan itu begitu menjijikkan sekaligus menyakitkan. Itu adalah jenis kemesraan yang sudah lama hilang dari pernikahan Renita. Wildan yang ada di sana terlihat hidup, ceria, dan tanpa beban. Berbeda jauh dengan Wildan yang ada di rumah Renita, yang selalu mengeluh lelah, selalu sibuk dengan gadget, dan selalu punya alasan untuk menghindari pembicaraan mendalam. Renita menurunkan kameranya sejenak, mengambil ponselnya. Ia ingin melakukan tes kecil. Sebuah eksperimen sadis untuk melihat seberapa cepat suaminya bisa berganti peran. Renita mengetik pesan WhatsApp ke nomor Wildan. Mas, gimana meetingnya? L'encart? Ibu kangen banget. Jangan lupa makan siang ya. Renita kembali mengintip lewat lensa kamera. Di teras sana, ponsel Wildan yang tergeletak di meja bergetar. Wildan melirik layar ponsel. Seketika, tawa di wajahnya lenyap. Wajahnya berubah datar, bahkan terlihat sedikit kesal. Yamambri Ziara tangan pada Risma un tuk diam sebentar. Risma tampak cemberut, tapi menuruti. Wildan mengambil ponsel, mengetik balasan dengan cepat, tanpa senyum, tanpa ekspresi cinta. Wajahnya kaku seperti robot. Ting. Balasan masuk ke ponsel Renita. Alhamdulillah lancar. Bu, ini lagi break sebentar. Pusing banget materi rapatnya berat. Mas juga kangen. Nanti dikabarin lagi ya, Mas mau lanjut presentasi. Renita membaca pesan itu sambil melihat realitanya secara langsung. Presentasi, kata Wildan. Padahal saat ini dia sedang mengambil pisang goreng kedua dan kembali tertawa setelah meletakkan ponselnya. Wajah kesalnya tadi langsung berubah ceria begitu ia tidak lagi berurusan dengan Renita. Kamu benar-benar aktor watak. Mas, gumam Renita dingin. Piala Oscar layak buat kamu. Renita merekam video terakhir. Durasi 5 menit yang merekam interaksi inti mereka. Mulai dari berpegangan tangan, Risma yang memijat bahu Wildan, hingga saat mereka masuk kembali ke dalam rumah sambil merangkul pinggang satu sama lain. Pintu tertutup. Pertunjukan pagi selesai. Renita mengecek hasil rekamannya. Jernih. Wajah mereka terlihat jelas. Tidak bisa disangka lagi. Ini bukan fitnah, ini fakta. Sebenarnya, Renita bisa saja turun dari mobil sekarang. Ia bisa mendobrak pagar itu, berteriak, menjambak rambut Risma, dan menampar Wildan di depan para tetangga. Itu akan memuaskan emosinya sesaat. Tapi Renita menahan diri. Tidak. Itu terlalu barbar. Itu tidak elegan. Jika ia melabrak sekarang, Wildan mungkin akan berkelit, minta maaf, lalu Risma akan playing victim. Renita tidak mau drama murahan. Ia menginginkan kehancuran total. Wildan harus kehilangan segalanya saat dia sadar. Dia harus pulang ke rumah yang kosong, dengan karir yang hancur dan nama baik yang tercoreng. Renita ingin Wildan merasakan jatuh dari ketinggian saat dia merasa paling aman. Renita menyalakan mesin mobilnya. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan hari ini. Bukti visual sudah di tangan, bukti keuangan sudah aman, aset sudah diselamatkan. Saat mobilnya perlahan meninggalkan kompleks Grand Wisata, Renita melewati pos satpam. Ia sempat berhenti sebentar, menurunkan kaca jendela. Pak, permisi, sapa Renita pada satpam yang berjaga. Iya, Bu, ada yang bisa dibantu? Rumah nomor 8 di Blok C itu, yang cat krem itu rumah Bu Risma kan ya? Tanya Renita dengan nada basa-basi. Oh betul, Bu. Bu Risma, jawab satpam itu ramah. Suaminya ada di rumah enggak ya? Pak, saya mau antar undangan reuni tapi takut salah orang. Pancing Renita. Satpam itu mengangguk mantap. Ada kok, Bu. Pak Wildan kan? Mobilnya memang enggak ada, mungkin lagi di bengkel, tapi orangnya ada. Beliau memang sering di rumah kok kalau weekend atau pas lagi cuti. Pasangan serasi itu, Bu,
ramah-ramah orangnya. Renita tersenyum, senyum yang mengandung arti ganda. Oh, Pak Wildan namanya. Iya benar berarti. Makasih ya, Pak. Nanti saya hubungi saja orangnya. Siap, Bu. Renita menutup kaca jendela dan kembali melaju. Keterangan satpam itu adalah kepingan puzzle terakhir. Pak Wildan. Jadi di lingkungan ini, Wildan sudah dikenal sebagai suami Risma. Status Risma sebagai janda mungkin sudah terhapus di mata tetangga berkat kehadiran Wildan yang intens. Renita menyetir pulang dengan perasaan yang anehnya, jauh lebih ringan. Rasa sakit hati itu masih ada, tentu saja. Tapi rasa bingung dan ragu-ragu sudah hilang sepenuhnya. Kini tujuannya jelas. Garis finish sudah terlihat. Tinggal 3 hari lagi sebelum Dinas Luar Negeri, Wildan berakhir. 3 hari yang akan Renita gunakan untuk menyiapkan panggung eksekusi. Rumah mereka akan menjadi pengadilan, dan Renita akan menjadi hakim tunggalnya. Bersenang-senanglah selagi bisa, Mas, bisik Renita pada angin yang berhembus dari AC mobil. Karena tiket pulangmu nanti bukan menuju pelukanku, tapi menuju neraka yang kamu buat sendiri. Sisa waktu 3 hari sebelum kepulangan, Dinas, Wildan dimanfaatkan Renita dengan efisiensi yang mengerikan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perenungan di pojok kamar. Renita bergerak seperti mesin penghancur yang tenang namun mematikan. Rumah mewah itu kini menjadi gudang aktivitas pembersihan besar-besaran. Target pertama, garasi. Pagi itu, seorang pria berjaket kulit datang dengan wajah sumringah. Ia adalah pedagang motor bekas yang Renita hubungi lewat marketplace semalam. Di hadapannya, terparkir motor sport 250cc berwarna merah menyala, kebanggaan Wildan. Motor itu dirawat Wildan lebih baik daripada ia merawat pernikahannya. Setiap minggu pagi, motor itu pasti dicuci, dipoles, dan dipanaskan mesinnya hingga suaranya meraung-raung mengganggu tetangga. Yakin dijual segini, Bu? Ini harganya jauh di bawah pasaran loh. Surat-surat lengkap kan? Tanya pedagang itu setengah tak percaya. Tangannya mengelus tangki bensin motor yang mulus tanpa goresan. Renita menyerahkan BPKB dan STNK asli. Lengkap, Pak. Pajak hidup. Saya jual cepat saja karena garasi mau saya pakai buat kandang kucing. Sempit kalau ada motor gede begini. Alasan yang tidak masuk akal, tapi si pedagang tidak peduli. Baginya, ini durian runtuh. Baik, Bu. Saya transfer sekarang ya. 5 menit kemudian, motor kesayangan Wildan didorong keluar pagar. Renita menatap kepergian motor itu tanpa penyesalan sedikitpun. Uang hasil penjualannya, meski rugi banyak, langsung ia transfer ke rekening deposito pribadinya yang baru. Satu beban hilang, gumam Renita sambil menutup pagar. Renita kembali masuk ke dalam rumah, menuju kamar tidur utama. Ia membuka lemari pakaian Wildan lebar-lebar. Aroma parfum suaminya menguar, aroma yang dulu ia gilai, kini membuat perutnya mual. Bei Darmi, panggil Renita lantang. Bei Darmi tergopoh-gopoh datang dari dapur, tangannya masih basah. Iya, Bu, ada apa? Tolong ke warung depan sebentar. Mintakan kardus bekas mie instan. Yang banyak ya, 5 atau 6 kardus, perintah Renita datar. Bei Darmi melongo. Kardus mie, Bu? Buat apa? Kalau mau packing baju bapak kan ada koper yang lain di gudang, yang bagusan. Renita tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Bei Darmi meremang. Nggak usah koper, Bei. Koper itu buat manusia yang punya harga diri. Kalau buat sampah, cukup kardus mie instan saja. Cepat ya, Bei. Bei Darmi tidak berani membantah. Ia berlari kecil keluar rumah. Firasatnya mengatakan ada badai besar yang sedang terjadi di rumah majikannya ini, namun ia memilih diam dan menurut. Sambil menunggu kardus, Renita mulai menyortir barang-barang berharga Wildan. Jam tangan. Wildan punya koleksi 5 jam tangan bermerek yang tersimpan rapi dalam kotak kaca. 3 di antaranya adalah hadiah ulang tahun dari Renita, dibeli dengan uang tabungan Renita sendiri. Renita mengambil semuanya. Ia memasukkannya ke dalam paper bag sembarangan, seolah itu hanya jam mainan kiloan. Siang nanti, ia akan membawanya ke pasar loak barang antik di Jalan Surabaya. Ia tidak peduli harganya jatuh.
Ia hanya ingin barang-barang itu lenyap dari pandangannya. Kamera mirrorless, lensa tambahan, stick golf yang baru dipakai 2 kali, sepatu sneakers edisi terbatas, semua ia kumpulkan di tengah ruangan. Barang-barang ini adalah simbol gaya hidup hedonisme Wildan yang selama ini dibiayai oleh kesabaran, Renita dan uang warisan orang tuanya yang dikelola bersama. Saat Bayi Darmi kembali dengan tumpukan kardus bau apek, Renita langsung bekerja. Ia melempar baju-baju kerja Wildan ke dalam kardus. Kemeja mahal, jas branded, celana bahan, semuanya ia jejalkan begitu saja tanpa dilipat. Tidak ada lagi perlakuan istimewa. Tidak ada lagi setrika licin dan wangi. Baju-baju itu kini tampak seperti kain lap yang siap dibuang. "Bu, ini jas bapak yang mahal loh, Bu. Nanti kusut." Cicit Bayi Darmi ngeri melihat cara Renita memperlakukan pakaian majikan prianya. "Biarin kusut, Bayi. Biar sesuai sama kelakuan pemiliknya," jawab Renita ketus sambil melakban kardus itu dengan kasar. Shred, shred. Bunyi lakban terdengar nyaring mengisi keheningan kamar. Dalam waktu 2 jam, lemari pakaian Wildan kosong melompong. Hanya menyisakan gantungan baju yang berdenting kesepian. 5 kardus mie instan kini menumpuk di sudut kamar, berisi seluruh identitas Wildan di rumah ini. Renita menulis di atas kardus itu dengan spidol permanen hitam tebal, "Barang bekas, ambil sendiri." Langkah selanjutnya, serangan digital. Renita duduk di ruang kerja, membuka laptopnya. Ia masuk ke layanan internet banking. Kartu kredit utama yang dipegang Wildan adalah kartu tambahan dari akun Renita. Dulu Renita membuatnya agar Wildan mudah bertransaksi saat keadaan darurat. Tapi ternyata, darurat versi Wildan adalah membelikan kalung emas untuk janda di kompleks sebelah. Renita menekan tombol blokir kartu. Alasan, disalahgunakan. Renita membayangkan skenario di kepalanya. Mungkin nanti malam Wildan ingin pamer mentraktir Risma makan enak di restoran seafood mahal sebagai perayaan perpisahan sebelum pulang dinas. Saat kasir menggesek kartunya, declinet, ditolak. Renita terkekeh pelan membayangkannya. Makan tuh gengsi. Ia juga mengganti password Netflix, Spotify, dan semua akun layanan berlangganan yang terdaftar atas email Renita namun dipakai Wildan di iPad-nya. Hal-hal kecil, memang. Tapi Renita ingin memastikan, saat Wildan keluar dari rumah ini, dia tidak akan bisa menikmati fasilitas kecil apapun yang dibayar oleh Renita. Sore harinya, rumah itu terasa aneh. Lebih luas, lebih gema, namun lebih bersih. Aura Wildan perlahan mulai terhapus. Foto-foto pernikahan yang terpajang di dinding ruang tamu sudah diturunkan Renita dan ditumpuk terbalik di lantai gudang. Sebagai gantinya, Renita memasang lukisan abstrak besar yang selama ini disimpan di gudang karena Wildan tidak menyukainya. Sekarang, rumah ini kembali menjadi milik Renita sepenuhnya. Seleranya, aturannya. Renita duduk di sofa dengan secangkir teh, menatap tumpukan kardus di sudut ruangan. "Bayi Darmi," panggilnya lagi. "Iya, Bu." "Mulai besok, kunci kamar tamu dikunci rapat ya. Kunci duplikatnya simpan di saya. Kalau Bapak pulang lusa dan tanya kenapa kamarnya kosong, bilang saja Ibu lagi redecorat kamar, barang-barang dipindah ke teras. Jangan bilang isinya sudah di dalam kardus mie." "Baik, Bu." "Ibu. Ibu nggak apa-apa?" tanya Bayi Darmi memberanikan diri. Matanya berkaca-kaca melihat ketegaran majikannya yang tak lazim ini. Renita menoleh, tersenyum tulus untuk pertama kalinya dalam minggu ini. "Saya nggak pernah merasa sebegini baiknya, Bayi. Rasanya kayak baru sembuh dari penyakit kronis yang sudah lama menggerogoti badan." Malam itu, Renita tidur di kamar yang kini terasa sangat lega tanpa barang-barang Wildan. Ia tidak merasa kesepian. Ia merasa berkuasa. Di layar ponselnya, titik GPS Wildan masih diam di rumah Risma. Renita tidak lagi memantaunya setiap jam. Ia sudah tidak peduli Wildan sedang apa. Baginya, pria di rumah Risma itu sudah mati. Yang akan datang lusa hanyalah tamu tak diundang, yang harus diusir dengan cara yang paling terhormat namun menyakitkan. Semua persiapan sudah selesai. Panggung sudah siap. Aset sudah aman. Bukti sudah di tangan. Renita memejamkan mata. "Pulanglah, Mas." Kejutan sesungguhnya bukan di Singapura,
Tapi di sini. Di rumah yang dulu kamu sebut surga, tapi kamu jadikan tempat persinggahan semata. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Hari Selasa, pukul 4 sore. Langit Jakarta tampak mendung menggantung, seolah mendukung suasana hati Renita yang kelabu namun penuh kilatan petir tersembunyi. Renita duduk di kursi rotan di balkon lantai 2, tempat favoritnya untuk memantau jalanan kompleks tanpa terlihat dari luar. Ia tidak mengenakan daster lusuh. Hari ini ia memakai gaun terusan selutut berwarna merah marun, warna keberanian, warna perang. Rambutnya disanggul modern, wajahnya dipoles make up flawless. Ia ingin Wildan melihat versi terbaik dari istrinya tepat sebelum ia menendang pria itu keluar dari hidupnya. Ponsel di pangkuannya bergetar. Satu pesan WhatsApp masuk dari Wildan. Alhamdulillah, Mas sudah landing, Bu. Ini lagi nunggu bagasi. Antrean imigrasi panjang banget tadi. Renita tersenyum miring membaca pesan itu. Imigrasi apanya? Paling kamu lagi pamitan sama selingkuhanmu di ruang tamu. Jari jemari Renita menari lincah di layar ponsel, mengetik balasan jebakan. Alhamdulillah. Ibu jemput ke bandara ya, Mas? Ibu sudah siap nih, kangen banget pengen peluk Mas. Sekalian kita makan malam di luar. 3 detik kemudian, status Wildan berubah menjadi tipping lalu berhenti. Lalu tipping lagi. Terlihat jelas keraguan-raguan di sana. Jangan, Bu, nggak usah. Mas sudah pesan taksi bandara kok. Ini sudah mau jalan. Kasihan ibu kalau harus macet-macetan ke Cengkareng jam segini. Ibu tunggu di rumah saja ya. Masakin makanan kesukaan Mas. Mas kangen masakan rumah. Renita tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. Tentu saja kamu menolak. Mana mungkin kamu bisa menjelaskan kenapa perjalanan dari bandara ke rumah cuma butuh waktu 15 menit. Renita tidak membalas lagi. Ia kembali memfokuskan pandangannya ke ujung jalan kompleks. Aplikasi pelacak di iPad-nya menunjukkan titik merah itu mulai bergerak meninggalkan rumah Risma. Jaraknya hanya 2 kilometer dari sini. Sangat dekat. Betapa ironisnya, selama seminggu ini suaminya hilang ke luar negeri. Padahal sebenarnya ia hanya pindah tidur ke blok sebelah. 10 menit berlalu. Sebuah mobil Honda HR-V putih muncul di tikungan jalan. Jantung Renita berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin pemburu yang melihat mangsanya mendekat. Itu mobil Risma. Renita hafal plat nomornya, B1157 RMD. Mobil itu tidak berhenti tepat di depan pagar rumah Renita. Risma, dengan segala kelicikannya, menghentikan mobilnya di ujung jalan, dekat pos satpam yang sedang kosong, sekitar 5 rumah dari rumah Renita. Mungkin agar tidak terlalu mencolok, atau mungkin agar mereka bisa melakukan salam perpisahan tanpa terlihat CCTV tetangga. Renita mengambil teropong kecil milik mendiang ayahnya. Ia melihat pintu penumpang terbuka. Wildan keluar sambil menarik koper biru, koper saksi bisu yang di dalamnya tertanam alat pelacak Renita. Sebelum menutup pintu mobil, Wildan membungkuk sedikit ke dalam. Renita bisa melihat kepala Wildan masuk ke kabin mobil. Cukup lama. 5 detik. Itu bukan sekadar ucapan, dadah. Itu ciuman perpisahan. Darah Renita mendidih, namun ia menahannya. Nikmati ciuman terakhir itu, Mas. Karena setelah ini, bibirmu hanya akan mencicipi debu jalanan. Wildan menegakkan tubuhnya, melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Mobil Risma pun melaju pergi, berputar arah kembali ke sarangnya. Wildan merapikan jasnya, menarik napas panjang, lalu mulai berjalan kaki menuju rumahnya sendiri. Ia menyeret koper itu dengan langkah ringan, seolah-olah ia benar-benar baru pulang dari perjalanan bisnis yang sukses. Wajahnya disetel ulang, sedikit ditekuk agar terlihat lelah, bahu sedikit diturunkan. Akting dimulai. Renita beranjak dari balkon, turun ke lantai 1. Ia mematikan semua lampu utama di ruang tamu dan ruang tengah. Gorden-gorden tebal ditutup rapat, membuat suasana di dalam rumah menjadi temaram, nyaris gelap gulita, hanya dibantu sedikit bias cahaya dari ventilasi. Ia juga mematikan AC di ruang tengah dan menyalakan kipas angin gantung dengan kecepatan rendah, menciptakan desing suara yang monoton dan hawa yang tidak senyaman biasanya. Tidak ada aroma masakan. Dapur bersih, kompor dingin.
Tidak ada sambutan hangat. Renita duduk di single sofa di sudut ruang tamu yang paling gelap, kakinya disilangkan dengan anggun. Ia menunggu. Terdengar suara pagar besi digeser. Sre, sre. Lalu suara kunci diputar di lubang pintu. Klek. Pintu utama terbuka. Cahaya sore dari luar menerobos masuk, menciptakan siluet tubuh Wildan di ambang pintu. Pria itu menyeret kopernya masuk, lalu menutup pintu kembali. Assalamualaikum. Suara Wildan terdengar ceria, namun sedikit ragu saat melihat kondisi rumah yang gelap. Bu, Mas pulang. Hening. Tidak ada jawaban. Wildan melangkah lebih jauh ke dalam. Bu, kok gelap banget? Listrik turun ya? Ia meraba-raba dinding mencari saklar lampu, tapi tidak dinyalakan. Ia masih berharap ada kejutan. Mungkin Renita sedang bersembunyi untuk memberinya kejutan selamat datang? Bu, jangan main petak umpet dong. Mas capek nih, kekeh Wildan, mencoba mencairkan suasana yang mulai terasa creepy. Mana nih istri Mas yang cantik? Katanya kangen. Wildan berjalan menuju ruang tengah. Kakinya tersandung sesuatu yang keras di lantai. Aduh, apaan sih ini? Ia menunduk, menyipitkan mata dalam keremangan. Itu bukan meja. Itu tumpukan kardus. Banyak sekali kardus. Perasaan Wildan mulai tidak enak. Hawa di rumah itu terasa asing. Dingin, tapi bukan dingin AC, melainkan dingin yang menusuk tulang, seperti rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. B.I. Darmi, B.I., panggil Wildan, suaranya mulai naik 1 oktav karena panik. Tetap hening. B.I. Darmi sudah diperintahkan Renita untuk mengunci diri di kamar belakang dan memakai earphone. Wildan berdiri terpaku di tengah ruangan yang remang-remang. Koper biru di tangannya terlepas pegangannya. Ia merasa seperti masuk ke dalam perangkap. Instingnya berteriak ada bahaya. Bu, kamu di mana? Saat itulah, suara itu muncul. Tenang, datar, dan berwibawa. Waalaikumsalam, Mas. Selamat datang kembali dari Singapura. Wildan tersentak kaget, hampir melompat. Ia menoleh cepat ke arah sudut ruangan. Di sana, dalam bayang-bayang, Renita duduk diam seperti patung. Matanya menatap tajam, memantulkan sedikit cahaya dari luar, membuatnya terlihat menakutkan. Tidak ada senyum di wajah itu. Tidak ada binar rindu. Hanya ada tatapan seorang hakim yang siap membacakan vonis mati. Bu, ibu di situ? Ya ampun, bikin kaget saja. Wildan memegang dadanya, mencoba tertawa meski terdengar sumbang. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Kenapa lampunya dimatiin? Mas kira nggak ada orang. Gelap-gelapan gini kayak rumah hantu saja. Memang, jawab Renita singkat. Ia tidak beranjak dari duduknya. Rumah ini sudah jadi hantu sejak penghuninya lebih betah tinggal di rumah orang lain. Wildan terdiam. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Kalimat itu terlalu spesifik. Maksud ibu apa? Mas nggak ngerti. Mas kan baru pulang kerja, Bu. Capek lo perjalanan jauh. Wildan mencoba bertahan pada skenarionya, meski suaranya mulai bergetar. Ia melangkah mendekat, ingin meraih tangan istrinya. Ibu sakit? Kok ngomongnya aneh? Jangan mendekat, perintah Renita dingin. Suaranya tidak keras, tapi memiliki kekuatan yang membuat langkah Wildan terhenti seketika, seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya. Renita perlahan bangkit berdiri. Ia berjalan menuju saklar lampu utama. Kamu bilang capek perjalanan jauh, Mas? Tanya Renita sambil meletakkan tangannya di tombol saklar. Iya, Bu. Pesawatnya delay, terus macet. Klik. Lampu ruang tamu menyala terang benderang. Cahaya itu menyilaukan mata Wildan sejenak. Saat penglihatannya kembali fokus, matanya membelalak lebar. Pemandangan di hadapannya membuat lututnya lemas seketika. Di atas meja kaca di depan sofa, tidak ada hidangan makanan. Yang ada hanyalah sebuah koper biru lain, koper butut, yang terbuka lebar berisi baju-baju bekas. Di sebelahnya, berjajar rapi, cetakan foto-foto Wildan menyiram tanaman di rumah Risma, lembaran rekening koran yang ditandai stabilo merah,
dan sebuah tablet yang sedang menayangkan posisi GPS yang berhenti tepat di Jalan Cendana nomor 8 selama 5 hari berturut-turut. "Selamat datang di realita, Wildan," bisik Renita. Wajah Wildan pucat pasi, seputih kertas. Ia mundur selangkah, menabrak tumpukan kardus mie instan di belakangnya. Koper biru, mahal, yang dibawanya tadi kini tampak seperti lelucon. Sandiwaranya runtuh dalam 1 detik. Wildan mematung. Matanya menatap nanar ke arah meja kaca itu seolah melihat hantu. Foto dirinya yang sedang menyiram bunga dengan celana pendek di rumah Risma tercetak jelas dengan resolusi tinggi. Lembaran rekening koran dengan stabilo merah pada transaksi ke Risma Catering tergeletak di sampingnya, seolah menertawakan kebodohannya. Lutut Wildan goyah. Ia merosot duduk di sofa, tepat di depan barang bukti kejahatannya. Mulutnya terbuka, menutup, lalu terbuka lagi, seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Tidak ada satu kata pun yang mampu keluar. Otaknya yang biasanya cerdik memutarbalikkan fakta kini buntu total. "Kenapa diam, Mas?" tanya Renita lembut, namun kelembutan itu terasa lebih tajam daripada silet. "Ceritakan dong, bagaimana rasanya, Singapura? Apakah cuaca di Cibubur seindah Marina Bay Sands?" Wildan menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di keningnya. Ia mencoba menatap mata istrinya, mencari sisa-sisa cinta atau keraguan yang bisa ia manipulasi, tapi nihil. Mata Renita gelap dan kosong, seperti sumur tanpa dasar. "Bu, ini salah paham," gagap Wildan akhirnya, suaranya serak dan pecah. "Ibu dapat foto ini dari mana?" "Ini editan, Bu. Zaman sekarang teknologi canggih, orang bisa memfitnah Mas kapan saja." "Mas di Singapura, Bu?" "Sumpah demi Allah." Renita tertawa pelan. Tawa yang terdengar mengerikan di telinga Wildan. "Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi busukmu, Mas," potong Renita datar. Ia mengambil tablet di meja, menggeser layarnya, dan menyodorkannya tepat di depan wajah Wildan. "Lihat titik merah ini? Itu bukan santet. Itu GPS. Smart tag yang kujahit sendiri di dalam koper birumu sebelum kamu berangkat. Kamu pikir aku bodoh? Aku melihatmu keluar dari bandara, masuk tol, dan berhenti di rumah janda itu. 5 hari, Mas. 5 hari kamu di sana tanpa bergerak sedikit pun." Wajah Wildan berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia baru sadar, selama ini ia membawa musuh dalam selimut. Bukan, musuh dalam koper, bersamanya. Mas bisa jelaskan." Wildan mencoba bangkit, tangannya gemetar ingin meraih tangan Renita. "Mas memang ke sana, tapi cuma mampir. Risma, dia lagi butuh bantuan, Bu. Dia depresi, dia mau bunuh diri. Mas sebagai sahabat cuma mencoba menolong. Mas nggak ngapa-ngapain." Renita menepis tangan Wildan dengan kasar, seolah tangan itu penuh kuman penyakit. "Menolong?" Renita mengambil remote TV di sebelahnya. "Mari kita lihat definisi, menolong, versi kamu." Renita menekan tombol play. Layar TV besar di ruang tamu menyala. Video yang direkam Renita dari dalam mobil kemarin pagi terpampang jelas. Di layar, terlihat Wildan sedang duduk santai di teras. Risma datang membawakan kopi, lalu memeluk leher Wildan dari belakang. Wildan tertawa, lalu mencubit pipi Risma. Tidak terlihat seperti orang yang sedang mencegah percobaan bunuh diri. Terlihat seperti sepasang pengantin baru yang sedang dimabuk asmara. Audio dari video itu terdengar jernih, karena jarak mobil Renita cukup dekat, dan suasana kompleks yang sepi. Suara Wildan di video, "Tenang saja, Yang. Si, ibu negara, di rumah itu gampang dikibulin. Bilang aja dinas, beres. Dia kan taunya cuma masak sama dandan." Suara Risma, "Tapi kalau dia curiga gimana, Mas? Uang transferan kemarin aman?" Suara Wildan, "Aman. Dia nggak pernah cek rekening. Dia terlalu percaya sama aku. Bodoh banget kan? Padahal itu uang warisan bapaknya, tapi aku yang nikmatin sama kamu." Mereka berdua tertawa di video itu. Tawa yang kini menggema di ruang tamu Renita, memantul di dinding-dinding rumah, menghantam harga diri Wildan hingga hancur berkeping-keping. Renita mematikan TV. Keheningan kembali menyergap,
kali ini jauh lebih mencekam. Wildan jatuh berlutut. Kakinya benar-benar tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Bukti itu telak. Tidak ada celah untuk berkelit. Kata, bodoh, yang ia ucapkan di video itu kini berbalik menampar wajahnya sendiri. Bu, ampun, Bu. Wildan mulai menangis, air mata buaya menetes. Ia bersujud di kaki Renita, mencoba memeluk kaki istrinya. Mas hilaf. Mas diguna-guna sama dia. Mas nggak sadar ngomong gitu. Demi Tuhan, Mas cuma cinta sama ibu. Renita mundur selangkah, menghindari sentuhan suaminya. Wajahnya jijik. Hilaf itu sekali, Mas. Kalau sudah 5 hari, sudah transfer puluhan juta, sudah punya cincin couple di brankas, itu bukan hilaf. Itu doyan. Itu niat, ucap Renita dingin. Renita menendang pelan koper butut yang berisi baju bekas di dekat kaki Wildan. Berdiri, perintah Renita. Wildan mendongak, matanya merah dan basah. Bu, jangan begini, kita bicara baik-baik. Kita perbaiki semuanya. Mas janji akan putusin Risma sekarang juga. Jangan usir Mas, Bu. Mas mau tinggal di mana? Itu bukan urusanku, jawab Renita tanpa emosi. Ia menunjuk tumpukan kardus mie instan di sudut ruangan. Lihat kardus-kardus itu? Itu seluruh hartamu yang tersisa di rumah ini. Baju-baju bekasmu, celana dalammu, sikat gigimu. Bawa semuanya. Wildan menatap kardus-kardus itu dengan horor. Maksud ibu apa? Rumah ini, mobil Mas. Mobil? Renita tersenyum sinis. Alphard itu belinya pakai uangku, Mas. BPKB-nya sudah kuambil dari brankas dan kusamakan di Save Deposit Box. Motor sport kesayanganmu? Sudah kujual kemarin, uangnya kupakai untuk ganti rugi air mataku. Rumah ini? Sertifikatnya atas nama almarhum bapakku. Kamu nggak punya hak 1 sentimeter pun di sini. Mata Wildan terbelalak lebar. Kamu jual motorku? Kamu ambil semuanya? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, sahut Renita tajam. Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu menggerogoti warisan orang tuaku untuk membiayai perempuan itu? Oh ya, satu lagi. Kartu kredit tambahanmu sudah kublokir. Jadi jangan harap bisa gesek tunai untuk bayar hotel malam ini. Wildan bangkit berdiri, wajahnya kini merah padam karena marah bercampur malu. Topeng, suami penyesalan,nya lepas, berganti menjadi wajah aslinya yang egois. Kamu tega ya, Renita? Aku ini suamimu, kepala rumah tangga. Kamu nggak bisa lakukan ini seenaknya. Aku bisa tuntut kamu karena menggelapkan aset suami. Bentak Wildan, mencoba menggertak. Renita tidak gentar sedikit pun. Ia justru melangkah maju, menantang tatapan mata Wildan. Tuntut saja. Pak Hendra, pengacara keluarga kita, sudah memegang semua bukti perzinahanmu. Rekaman video, bukti transfer, chat, lokasi GPS. Kamu mau adu hukum? Silakan. Aku pastikan kamu keluar dari pengadilan bukan cuma jadi duda miskin, tapi juga punya catatan kriminal perzinahan yang akan membuatmu susah cari kerja seumur hidup. Ancaman itu membungkam mulut Wildan seketika. Ia tahu siapa Pak Hendra, pengacara senior yang tidak pernah kalah. Wildan sadar, ia sudah kalah telak sebelum perang dimulai. Skakmat. Renita menunjuk pintu keluar dengan jari telunjuknya yang lentik. Sekarang, angkat kardus-kardus sampah itu. Keluar dari rumahku. Detik ini juga. Tapi Bu, ini sudah malam. Mas mau tidur di mana? Suara Wildan kembali merengek, nyalinya ciut kembali. Pergilah ke Singapura MU, sindir Renita sadis. Risma pasti senang menampungmu. Lagi pula, kalian kan pasangan serasi. Sama-sama pengkhianat, sama-sama sampah. Cocok. Wildan masih diam terpaku, kakinya berat untuk melangkah. Ia menatap sekeliling ruang tamu mewah itu. Sofa empuk yang biasa ia duduki, TV besar tempat ia main game, kenyamanan hidup yang selama ini ia nikmati gratis, semuanya akan lenyap dalam hitungan detik. Renita mengambil ponselnya, menekan sebuah tombol panggilan cepat. Halo, Pak Satpam, tolong ke rumah saya sekarang.
Ada orang asing yang bikin keributan dan menolak pergi. Bawa teman yang banyak ya. Mendengar itu, Wildan panik setengah mati. Diusir istri saja sudah memalukan. Apalagi jika harus diseret satpam kompleks di depan tetangga. Harga dirinya sebagai laki-laki akan hancur lebur. Dengan tangan gemetar dan air mata kekalahan, Wildan memungut kardus mie instan itu satu persatu. Ia menatap Renita sekali lagi, berharap ada keajaiban. Bu, benar-benar nggak ada kesempatan kedua? Renita menatapnya lurus. Tatapan yang membunuh sisa-sisa harapan Wildan. Kesempatan kedua sudah mati saat kamu memutuskan untuk check-in di Hotel Jalan Cendana. Selamat tinggal, Wildan. Renita membalikkan badan, berjalan menaiki tangga tanpa menoleh lagi, meninggalkan suaminya yang kini tak lebih dari seorang gelandangan di rumahnya sendiri. Suara gesekan kardus mie instan yang diseret di atas lantai keramik terdengar begitu menyedihkan. Wildan, mantan eksekutif muda yang biasanya berjalan tegak dengan dagu terangkat, kini membungkuk lesu. Kedua tangannya penuh. Tangan kanan menyeret koper butut berisi baju bekas, tangan kiri mendekap tumpukan kardus berisi sisa harga dirinya. Saat Wildan mencapai pintu depan, dua orang satpam berbadan tegap sudah berdiri di sana dengan wajah garang. Mereka adalah Pak Asep dan komandannya, yang dipanggil Renita tadi. Pak Wildan, sapa Pak Asep dengan nada yang tidak lagi hormat seperti biasanya. Bu Renita meminta kami memastikan Bapak meninggalkan area properti ini, tanpa membawa barang yang bukan hak Bapak. Dan tolong, jangan membuat keributan. Tetangga sudah mulai keluar rumah. Wildan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Renita berdiri di puncak tangga lantai 2. Wanita itu menatapnya dari ketinggian, wajahnya tenang tanpa ekspresi, seperti seorang ratu yang sedang melihat pengasingan seorang pengkhianat. Tidak ada air mata perpisahan. Tidak ada lambaian tangan. Jaga diri kamu, Wildan, ucap Renita pelan, namun suaranya menggema jelas di ruang tamu yang kosong itu. Semoga, Singapura, barumu menyenangkan. Bam! Pintu utama tertutup rapat. Bunyi kunci yang diputar 2 kali menjadi tanda berakhirnya pernikahan mereka secara de facto. Di luar pagar, Wildan menjadi tontonan. Tetangga kiri kanan mulai berbisik-bisik melihat Pak Wildan yang biasanya necis keluar rumah membawa kardus mie instan, digiring oleh satpam. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Ia memesan taksi online dengan tangan gemetar. Tujuannya hanya satu, Jalan Cendana nomor 8. Sementara itu, di dalam rumah, Renita menghembuskan napas panjang. Beban berat di dadanya seolah ikut terbuang bersama perginya Wildan. Ia duduk di sofa, mengambil ponselnya, dan mengirimkan pesan terakhir kepada Risma. Paketmu sudah dikirim. Ambil sampah ini, dia milikmu sekarang seutuhnya. Oh ya, hutang, pinjaman usaha, fiktif senilai 50 juta di rekening itu akan tetap kutagih lewat pengacara minggu depan. Siapkan pengacaramu, sahabatku. Renita kemudian memblokir nomor Risma dan Wildan secara permanen. 1 bulan kemudian. Sinar matahari sore menerpa wajah Renita yang tampak segar dan berseri. Ia sedang duduk santai di sebuah kafe outdoor di kawasan Jakarta Selatan, menikmati Earl Grey tea dan sepotong kue red velvet. Penampilannya jauh berbeda. Potongan rambutnya baru, lebih fresh, dan aura kebahagiaan memancar alami dari dirinya. Tanpa beban, benalu, di rumah, karir Renita sebagai konsultan lepas yang sempat ia tinggalkan, kini mulai ia rintis kembali dengan sukses. Ren, ya ampun, kamu makin glowing aja sih sejak jadi janda kembang. Seru Siska, teman arisan lama yang baru datang bergabung. Renita tertawa renyah. Iya dong, SIS. Bebas dari beban hidup itu ternyata resep awet muda paling ampuh. Siska mendekatkan kursinya, wajahnya berubah menjadi mode gosip serius. Kamu sudah lihat belum video yang lagi viral di grup kompleks sebelah? Itu loh, si Wildan sama selingkuhannya. Enggak, aku sudah buang semua akses tentang mereka. Kenapa memangnya? Tanya Renita santai, sambil mengaduk tehnya. Siska menyodorkan ponselnya dengan antusias. Nih, lihat. Karma itu dibayar tunai, Ren. Tunai keras. Di layar ponsel Siska, terlihat video amatir yang direkam seseorang dari balik pagar kos-kosan sempit. Di video itu,
terlihat Wildan, yang kini tampak kurus, kucel, dan berkeringat, sedang bertengkar hebat dengan Risma di teras kontrakan petak. Motor metik butut terparkir di sebelahnya, bukan lagi mobil mewah. Suara Risma di video, "Kamu bilang punya tabungan rahasia. Mana? Kontrakan ini saja nunggak 2 bulan. Aku malu, Mas. Tahu gini mending aku cari laki-laki lain." Suara Wildan, "Sabar dong, Riz. Aku kan lagi ngelamar kerja sana-sini. Susah cari kerja gara-gara catatan gugatan dari Renita itu. Kamu jangan nuntut terus dong, bantuin kek." Suara Risma, "Bantuin apa? Uangku habis buat bayar hutang ke Renita. Kamu itu nggak guna, Mas. Tahu gitu aku nggak mau nampung kamu." Prang. Terdengar suara piring pecah dilempar Risma ke arah Wildan. Wildan hanya bisa menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, terlihat putus asa. Sang Raja Minyak, yang dulu dipuja-puja Risma kini tak lebih dari beban hidup yang menyebalkan. Renita menonton video itu tanpa rasa simpati sedikitpun. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengembalikan ponsel Siska. "Kasihannya," ucap Renita datar. Ternyata cinta mereka cuma seharga saldo ATM. Begitu saldonya nol, cintanya ikut error. Siska geleng-geleng kepala. "Puas banget aku lihatnya, Ren. Risma sekarang jualan gorengan di depan gang buat nyambung hidup. Sementara Wildan katanya jadi ojek online tapi akunya pinjaman karena KTP-nya bermasalah. Bener-bener hancur." Renita menyesap tehnya lagi. Rasanya manis dan hangat. Ia menatap langit sore yang cerah. Dulu, ia takut sekali kehilangan Wildan. Ia takut hidup sendiri. Tapi hari ini, ia sadar bahwa kehilangan orang yang tidak tahu berterima kasih bukanlah sebuah musibah, melainkan anugerah Tuhan yang terbungkus rasa sakit. Wildan dan Risma kini terjebak dalam neraka kecil yang mereka bangun sendiri. Saling menyalahkan, saling menyakiti, dihantui kemiskinan dan rasa malu. Sementara Renita, ia melangkah keluar dari kafe itu dengan kepala tegak, sepatu hak tingginya mengetuk trotoar dengan irama percaya diri. Renita masuk ke dalam mobil barunya yang dibeli dengan namanya sendiri. Ia menyalakan mesin, memutar lagu favoritnya, dan melaju membelah jalanan ibu kota. Hidupnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia memegang kendali penuh atas kebahagiaannya. Tamat. Pesan moral cerita. Kesetiaan adalah fondasi rumah tangga yang tak ternilai harganya. Jangan pernah menukar berlian, pasangan tulus yang menemanimu dari nol, hanya demi sebuah batu kerikil, kesenangan sesaat, yang terlihat berkilau. Karena saat kemewahan hilang, batu kerikil, itu hanya akan menjadi beban yang melukaimu. Sementara, berlian, yang kau buang akan bersinar semakin terang di tangan pemilik barunya.